Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan tema kali ini adalah integrasi nasional. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, secara etimologis, pengertian integrasi nasional berasal dari kata national integration. Kata integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi bermakna penyatuan supaya menjadi bulat dan utuh. Selanjutnya, secara terminologi, menurut beberapa pakar, integrasi dirumuskan sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Ini menurut pendapat Safruddin Bahar. Sedangkan menurut Riza Nur Arfani, integrasi merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Kemudian, menurut Julianti Suroyo, integrasi merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan apa yang dirumuskan oleh Ramlan Subakti, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Pengertian integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, dalam realitas kehidupan nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik lazim disebut integrasi politik. Kemudian dari aspek ekonomi lazim disebut integrasi ekonomi. Dan dari aspek sosial budaya lazim disebut integrasi sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik,
terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sementara di dalam dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kemudian, integrasi di bidang ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Selanjutnya, integrasi di bidang sosial budaya adalah merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, fakta sejarah mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia sebelum merdeka telah membangun integrasi. Sehingga dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, kita mengenal yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit yang bersifat kemaharajaan yang begitu luas dengan berstruktur konsentris. Yang kedua, model integrasi kolonial, di mana pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dengan menguasai maritim untuk bagaimana Nusantara ini tunduk di dalam satu komando kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, model integrasi nasional. Integrasi ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Mereka mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, baik yang bersifat keagamaan, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, perdagangan, dan kelompok perempuan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan, sehingga bersatu menggalang
kekuatan bersama. Maka ketika kita lihat sepak terjang apa yang dilakukan oleh bangsa kita ketika melalui para cendekiawan dengan mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang ternyata dengan berdirinya Budi Utomo ini diikuti oleh berbagai organisasi sosial politik, keagamaan, kebudayaan, dan seterusnya, yang kemudian pada tahun 1928 melahirkan satu tekad menyatukan Nusantara melalui satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, yakni Indonesia. Kemudian pada dekade 1930-an, bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Akhirnya ketika puncaknya di dalam perjuangan bangsa Indonesia, adanya masa yang disebut dengan masa pendobrak, ada semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya yang diwakili oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, integrasi nasional bertujuan untuk menghilangkan kelas-kelas sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan menjadikan semua perbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikan perbedaan sebagai modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju di era persaingan global seperti pada saat ini. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa ditandai oleh pertentangan atau konflik, maka integrasi nasional bermanfaat karena dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam dengan berbagai perilaku sosial di dalam masyarakat dan cara-cara mengendalikan bentuk-bentuk perilaku masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang ideal dan harmonis. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, faktor-faktor yang mendorong integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya kesamaan sejarah, di mana bangsa Indonesia nenek moyangnya pernah mengalami kehidupan kejayaan di masa Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Dan bangsa Indonesia nenek moyangnya sama-sama mengalami penderitaan melalui proses penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad dan dilanjutkan dengan pendudukan tentara Jepang selama 3,5 tahun. Sehingga menimbulkan tekad sama dari seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dalam rangka membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan. Mereka rela berkorban
yang akhirnya mencapai puncaknya dengan adanya proklamasi 17 Agustus 45 yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta, dan ini merupakan konsensus nasional dari seluruh bangsa Indonesia. Kemudian adanya berbagai simbol kenegaraan seperti bendera merah putih. Kemudian ada lagu kebangsaan. Kemudian ada lambang burung Garuda. Kemudian ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, faktor yang menghambat integrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengganggu keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku lain. Yang kelima, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Melalui kontak langsung seperti melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan melalui kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik seperti TV, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur lengkap dan canggih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.